Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya. Dari Klik Pendidikan, kabar gembira buat honorer yang masuk dalam dua kategori ini karena dipastikan ini akan mendapatkan kejelasan. Nah, tenaga honorer yang masuk dalam kategori ini akan sangat bahagia karena sudah disiapkan untuk jadi ASN 2023. Nah, jalur pengangkatan dua kategori tenaga honorer ini pun juga sudah ditetapkan pemerintah sehingga pasti jadi ASN teman-teman ya. Nah, apa dua kategori ini teman-teman? Pada akhir tahun 2022, pemerintah melalui Kemenpan RB mengatakan akan membuka seleksi CASN pada tahun 2023. Nah, memang sudah akan ditetapkan ya teman-teman ya untuk perekrutan yang nantinya kira-kiranya nanti akan dilakukan tengah-tengah tahun, biasanya Juni atau Juli teman-teman. Itu sudah pasti teman-teman ya. Melihat dari tahun-tahun kemarin seperti itu ya. Oke, lanjut Menteri Abdul Azwar Anas juga sudah mengatakan bahwa di tahun 2023 akan dilakukan perekrutan CASN ya. Perekrutan CASN akan dibagi menjadi dua jenis seleksi, yaitu CPNS dan P3K teman-teman ya. Memang kabar beredar nanti akan ada CPNS dan P3K. Untuk yang P3K nantinya akan banyak yang diisi oleh kesehatan dan pendidikan teman-teman. Kalau yang CPNS nanti kemungkinan ada di kedinasan rata-rata teman-teman ya. Hal ini membuat banyak orang berbondong-bondong mempersiapkan dirinya sehingga layak bersaing pada perekrutan akbar tersebut. Tidak ketinggalan tenaga honorer juga ikut menjadi salah satu yang paling bersemangat menyambut berita perekrutan CASN. Tidak perlu diherankan hal ini terjadi karena pada tahun 2022 pemerintah sudah mencoba melakukan perekrutan kepada tenaga honorer menjadi ASN. Nah, ini jalur yang ditetapkan pun sudah disetting untuk mempermudah jalan honorer menjadi ASN. P3K, ya jalur seleksi P3K digunakan pemerintah untuk mengangkat para tenaga honorer menjadi ASN. Ya, jadi memang jalur yang tren sekarang ya P3K teman-teman ya. Soalnya memang sudah ada PP ya tentang untuk untuk perekrutan P3K untuk efisiensi tentang tenaga di Indonesia ini teman-teman ya. Oke, namun dalam prakteknya masih banyak sekali tenaga honorer yang tidak terakomodir dalam seleksi P3K tersebut. Memang untuk tahun kemarin hanya sedikit teman-teman ya, untuk perekrutan P3K memang dikhususkan untuk tenaga honorer teman-teman ya. Nah, hal ini dilakukan semata-mata untuk menolong para tenaga honorer yang telah lama bertugas di instansi pemerintah. Nah, pemerintah sendiri berencana akan melakukan seleksi CASN 2023 di pertengahan tahun. Nah, tentu hal ini juga menjadi kabar yang sangat baik karena sebentar lagi kita akan memasuki pertengahan tahun yang dimana seleksi CASN 2023 akan segera dimulai. Lebih menambah kebahagiaan tersebut, khusus tenaga honorer yang masuk dalam dua kategori ini boleh tersenyum puas teman-teman. Karena pemerintah menjamin dua kategori honorer ini akan diprioritaskan menjadi ASN pada seleksi CASN P3K 2023. Nah, di dalam postingannya, Nunuk Suryani ya mengatakan prioritas dalam seleksi CASN kali ini masih diberikan kepada kategori honorer guru dan tenaga kesehatan. Ya, memang untuk dua ini sudah diprioritaskan ya. Jadi memang untuk guru dan kesehatan ini memang menjadi titik tumpu yang nantinya akan direkrut untuk P3K teman-teman ya tahun 2023.
Informasi ini tentu menjadi kabar baik bagi honorer guru dan tenaga kesehatan sebab melalui hasil rapat penentuan kebutuhan formasi ini membuat guru dan nakes memiliki peluang besar pada CASN 2023. Ya, memang untuk pelayanan dasar itu di guru ya teman-teman ya. Kemudian di nakes juga pelayanan dasar itu juga ada teman-teman. Jadi memang ini dasar-dasar eh, tolak ukur negara teman-teman ya. Soalnya pendidikan dan kesehatan itu sangat penting sekali teman-teman ya. Nah, dikutip dari Instagram, Nunun Suryani selalu GTK Kemendikbud sekaligus dosen UNS. Nah, tadi ya. Jadi memang untuk perekrutan P3K untuk tahun ini dikhususkan untuk guru dan kesehatan dan teknis lain itu ada nanti teman-teman ya. Oke lanjut, teman-teman. Kebutuhan formasinya juga sudah dibagi menjadi 3, yaitu pusat, daerah, dan sekolah kedinasan. Nah, tidak tanggung-tanggung, total kebutuhan CASN 2023 jumlahnya sampai 1 juta. Nah, banyak sekali teman-teman ya. Jadi minta dipersiapkan teman-teman ya. Jadi tolong dipersiapkan nanti biar nanti lolos semuanya untuk tahun ini. Amin. Tentu ini menjadi angka yang sangat besar serta membuat seluruh calon pelamar berharap bisa lulus pada CASM 2023 kali ini. Nah, adapun rincian kebutuhan CASN 2023 adalah sebagai berikut. Nah, kebutuhan CASN pusat ada dua, yaitu adalah CPNS dan P3K. Nah, CPNS berjumlah 24.429, kemudian P3K berjumlah 56.450. Nah, banyak sekali teman-teman ya. Kebutuhan CASN daerah P3K tenaga guru berjumlah 580.202. Kemudian P3K tenaga kesehatan berjumlah 327.542. P3K tenaga teknis berjumlah 35.629. Nah, dari rincian kebutuhan di atas, dua kategori honorer yaitu guru dan honorer tenaga kesehatan benar-benar menjadi prioritas. Sehingga pemerintah menjadi tahun 2023 akan ada honorer guru dan honorer nakes yang menjadi ASN P3K. Nah, jadi memang untuk tahun ini dan tahun kemarin memang diprioritaskan untuk kesehatan dan guru teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bermanfaat ya untuk informasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.